Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki usia senja ada satu hal yang sering diam-diam kita harapkan, yaitu tetap dihormati oleh anak-anak. Bukan dihormati karena takut, bukan karena jabatan masa lalu, tetapi dihormati karena kehadiran kita masih terasa menenangkan, bijak, dan bermakna. Namun tanpa disadari, ada sikap tertentu yang justru membuat jarak pelan-pelan tumbuh antara orang tua dan anak. Banyak orang tua berpikir bahwa menjaga wibawa berarti menyimpan semuanya sendiri. Menyimpan rasa kecewa, menyimpan luka lama, menyimpan ketakutan, bahkan menyimpan kebenaran. Padahal di usia senja, terlalu banyak yang dipendam justru bisa mengeras di hati, lalu keluar dalam bentuk keluhan, sindiran, atau sikap yang tidak lagi hangat. Dari sinilah hubungan dengan anak mulai berubah tanpa kita sadari. Sebelum kita lanjut lebih jauh, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu berinteraksi sejenak. Boleh tuliskan di kolom komentar sekarang Bapak dan Ibu tinggal di daerah mana? Jakarta, Surabaya, Medan, atau mungkin kota kecil yang penuh kenangan masa muda. Dengan saling berbagi, kita seperti sedang duduk bersama, berbincang pelan di satu ruang yang sama. Bapak dan Ibu dihormati oleh anak di usia senja, bukan soal seberapa banyak yang kita perintahkan, melainkan seberapa jujur dan lapang hati kita dalam bersikap. Anak-anak di zaman sekarang bukan hanya melihat ucapan, tetapi merasakan sikap. Mereka peka terhadap emosi yang dipendam dan luka yang tidak pernah dibicarakan dengan sehat. Karena itu, dalam pembahasan ini kita akan belajar bersama tentang 3 hal yang sebaiknya orang tua tidak disimpan sendiri. Bukan untuk membuka aib, bukan untuk melemahkan wibawa, tetapi justru agar hubungan dengan anak tetap hangat, saling menghormati, dan penuh kepercayaan hingga usia senja. Mari kita bahas perlahan dengan hati yang tenang. Karena tujuan kita bukan untuk menyalahkan masa lalu, melainkan menjaga hubungan hari ini, agar tetap bermakna sampai akhir usia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal pertama yang sering tanpa sadar disimpan oleh orang tua adalah rasa kecewa terhadap anak. Kecewa karena anak jarang pulang, kecewa karena sikapnya berubah, atau kecewa karena hidupnya tidak sesuai harapan kita. Kecewa itu wajar. Setiap orang tua pasti pernah merasakannya. Namun masalahnya bukan pada rasa kecewa itu sendiri, melainkan ketika rasa tersebut terus dipendam tanpa pernah dibicarakan dengan cara yang sehat. Banyak orang tua memilih diam karena merasa, sudahlah mereka sudah dewasa. Ada juga yang berpikir, kalau saya bicara nanti malah ribut. Akhirnya kekecewaan disimpan rapat-rapat. Tapi yang sering terjadi, rasa itu tidak benar-benar hilang. Ia berubah menjadi nada bicara yang dingin, sindiran halus atau wajah yang selalu terlihat tidak puas. Anak mungkin tidak tahu apa penyebabnya, tapi mereka bisa merasakan jaraknya. Saya pernah mendengar cerita seorang ayah yang merasa anaknya tidak lagi peduli. Ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya secara langsung. Tapi setiap kali anak datang, sang ayah selalu menyinggung masa lalu, membandingkan dengan orang lain, atau mengeluh tanpa arah. Lama-lama anak menjadi sungkan bukan karena tidak sayang, tetapi karena setiap pertemuan terasa berat. Rasa hormat pun pelan-pelan berubah menjadi rasa jaga jarak. Bapak dan Ibu menyampaikan kekecewaan bukan berarti memarahi atau menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah kejujuran yang lembut. Kalimat sederhana seperti, ayah sebenarnya rindu tapi ayah tidak ingin merepotkan. Seringkali jauh lebih menyentuh daripada 1000 sindiran. Anak-anak lebih menghormati orang tua yang berani jujur dengan tenang, daripada yang diam tapi menyimpan luka. Ketika kekecewaan dibicarakan dengan hati yang lapang, hubungan justru bisa membaik. Anak merasa dipercaya, bukan dihakimi. Mereka melihat orang tuanya sebagai sosok bijak yang dewasa secara emosional. Dari situlah rasa hormat tumbuh dengan alami, bukan karena kewajiban tetapi karena kedekatan hati. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini dekat dengan kehidupan sehari-hari, silakan tuliskan pengalaman atau pendapat di kolom komentar. Dan bila ingin terus ditemani dengan bahasan-bahasan seperti ini, tentang hubungan orang tua dan anak di usia senja, Bapak dan Ibu bisa mengikuti channel ini agar kita bisa terus belajar dan saling menguatkan bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal kedua yang sering disimpan diam-diam oleh orang tua di usia senja adalah rasa takut kehilangan peran. Takut tidak lagi dibutuhkan, takut pendapat tidak lagi didengar,
Takut posisi sebagai orang tua perlahan tergeser oleh pasangan pekerjaan atau kesibukan anak-anak. Rasa takut ini jarang diucapkan tapi sangat sering dirasakan. Banyak orang tua yang dulu menjadi pusat keluarga. Segala keputusan ada di tangan mereka. Namun seiring waktu, anak tumbuh dewasa, mandiri, dan mulai menentukan hidupnya sendiri. Disinilah kegelisahan muncul. Ketika tidak siap menerima perubahan peran, sebagian orang tua tanpa sadar mencoba mempertahankan kendali, ikut campur berlebihan, atau menuntut perhatian dengan cara yang tidak disadari. Saya pernah melihat seorang ibu yang selalu ingin mengatur kehidupan anaknya, dari cara mengasuh cucu hingga urusan rumah tangga. Niatnya baik, ingin tetap berguna. Tapi karena rasa takut kehilangan peran tidak pernah ia sadari dan akui, sikapnya justru terasa menekan. Anak pun mulai menjaga jarak bukan karena tidak hormat, tetapi karena merasa tidak dipercaya. Bapak dan ibu dihormati tidak selalu berarti memegang kendali. Justru di usia senja wibawa tumbuh dari kemampuan memberi ruang. Anak akan lebih menghargai orang tua yang bisa berkata, "Ibu percaya keputusanmu," daripada orang tua yang terus merasa harus mengarahkan. Melepaskan peran lama bukan tanda kalah, melainkan tanda kedewasaan batin. Ketika rasa takut ini diakui dalam hati, orang tua bisa mulai beralih dari peran pengendali menjadi peran pendamping. Dari yang selalu memberi instruksi, menjadi yang siap mendengar. Dari yang merasa harus selalu dibutuhkan, menjadi yang hadir dengan tenang saat dibutuhkan. Perubahan ini membuat hubungan terasa lebih seimbang dan sehat. Di titik inilah rasa hormat tumbuh dengan alami. Anak melihat orang tuanya bukan sebagai sosok yang takut ditinggalkan, tetapi sebagai pribadi yang kuat, tenang, dan bijak menghadapi perubahan hidup. Dan itulah bentuk penghormatan yang paling tulus di usia senja. Bapak dan ibu yang saya hormati, hal ketiga yang sering disimpan orang tua tanpa disadari adalah kelelahan batin dan harapan yang tidak pernah diucapkan. Banyak orang tua merasa harus selalu terlihat kuat, sabar, dan tidak merepotkan. Akhirnya, rasa lelah dipendam, harapan disimpan sendiri, dan kebutuhan hati tidak pernah benar-benar disampaikan. Kalimat seperti, "Tidak apa-apa ibu kuat" atau "Ayah tidak butuh apa-apa" sering diucapkan bukan karena benar-benar tidak butuh, tetapi karena takut dianggap lemah. Padahal, menyimpan kelelahan terlalu lama bisa membuat orang tua terlihat dingin, mudah tersinggung, atau tiba-tiba kecewa tanpa sebab yang jelas di mata anak. Saya pernah mendengar cerita seorang ayah yang jarang meminta apapun pada anaknya. Ia selalu bilang cukup, tapi di dalam hati, ia berharap sesekali ditemani bicara atau diajak keluar rumah. Karena harapan itu tidak pernah diungkapkan, anak mengira semuanya baik-baik saja. Lama-kelamaan sang ayah merasa diabaikan, padahal anak tidak pernah tahu apa yang sebenarnya ia butuhkan. Bapak dan ibu anak tidak bisa membaca isi hati kita. Jika kelelahan dan harapan hanya disimpan, yang muncul bukanlah rasa hormat, melainkan jarak emosional. Sebaliknya, orang tua yang berani berkata dengan tenang, "Ayah sebenarnya capek," atau "Ibu senang kalau sesekali ditemani," justru terlihat jujur dan dewasa di mata anak. Mengungkapkan perasaan bukan berarti menuntut, bukan pula berarti mengeluh berlebihan. Yang dibutuhkan hanyalah bahasa yang lembut dan waktu yang tepat. Ketika orang tua jujur pada kebutuhannya, anak belajar memahami, bukan merasa terbebani. Dari situlah rasa hormat tumbuh karena hubungan dibangun di atas kejujuran, bukan kepura-puraan. Jika bapak dan ibu merasa pembahasan ini dekat dengan pengalaman pribadi, silakan bagikan pendapat atau cerita singkat di kolom komentar. Banyak orang tua lain yang mungkin merasakan hal serupa dan bisa saling menguatkan. Dan bila video seperti ini terasa bermanfaat, mengikuti channel ini bisa menjadi cara sederhana untuk terus belajar bersama, menua dengan lebih tenang, dan saling menghargai di usia senja. Bapak dan ibu yang saya hormati, setelah kita membahas 3 hal yang sebaiknya tidak disimpan, luka masa lalu, rahasia pengorbanan, serta kelelahan dan harapan yang terpendam, kita perlu memahami dampaknya jika semua itu terus dipendam. Niat orang tua memang baik, ingin menjaga wibawa dan tidak merepotkan anak. Namun tanpa disadari, cara ini justru bisa menjauhkan hubungan. Ketika orang tua menyimpan luka lama dan sering mengungkitnya di dalam hati, sikap yang muncul sering berupa sindiran, diam berkepanjangan, atau nada bicara yang terasa dingin.
Anak mungkin tidak tahu sebabnya, tetapi mereka merasakannya. Dari sini, komunikasi menjadi tidak hangat, dan rasa hormat berubah menjadi jarak emosional. Begitu pula dengan pengorbanan yang disimpan sebagai beban batin. Saat orang tua tidak pernah mengungkapkan kelelahan masa lalu dengan jujur dan tenang, pengorbanan itu bisa berubah menjadi rasa kecewa tersembunyi. Anak yang tidak tahu apa-apa bisa dianggap kurang tahu diri, padahal mereka tidak pernah diberi kesempatan untuk memahami. Harapan yang tidak diucapkan juga memiliki dampak serupa. Orang tua berharap anak mengerti dengan sendirinya, sementara anak mengira orang tuanya sudah cukup dan mandiri. Ketika harapan tidak terpenuhi, kekecewaan muncul, lalu hubungan menjadi kaku. Di titik ini, rasa hormat perlahan bergeser menjadi rasa sungkan atau bahkan menjauh. Bapak dan Ibu, rasa hormat tidak tumbuh dari diam dan memendam, melainkan dari hubungan yang jujur dan sehat. Anak lebih mudah menghormati orang tua yang berani berkata apa adanya dengan tenang, daripada orang tua yang terlihat kuat tetapi menyimpan banyak luka. Kejujuran yang dewasa justru menumbuhkan empati. Maka di usia senja, langkah bijak bukanlah menyimpan segalanya sendiri, tetapi mulai melepaskan dengan cara yang tepat. Bukan untuk menyalahkan, melainkan untuk merawat hubungan. Karena hubungan yang hangat adalah salah satu sumber kebahagiaan terbesar di usia tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, melepas bukan berarti membuka semua hal sekaligus, apalagi meluapkannya tanpa kendali. Melepas yang bijak adalah menyampaikan secukupnya, pada waktu yang tepat, dengan bahasa yang tenang. Inilah kunci agar orang tua tetap dihormati, bukan malah dianggap mengeluh atau menyalahkan. Untuk luka masa lalu, pilihlah momen yang aman dan hangat. Tidak perlu detail panjang. Cukup sampaikan maknanya. Misalnya, dulu ayah pernah salah, tapi dari situ ayah belajar. Kalimat seperti ini tidak menuntut simpati, justru menunjukkan kedewasaan. Anak melihat orang tuanya jujur, reflektif, dan bijak. Itulah wibawa sejati. Tentang pengorbanan, ubahlah cara bercerita. Jangan dengan nada hitung-hitungan, melainkan sebagai pelajaran hidup. Ibu dulu capek, tapi sekarang ibu bersyukur bisa melihat kamu mandiri. Dengan begitu, pengorbanan tidak menjadi beban, melainkan nilai yang menguatkan hubungan. Anak akan merasa dihargai, bukan disalahkan. Untuk kelelahan dan harapan, sampaikan sebagai kebutuhan wajar. Misalnya, ayah senang kalau sesekali ditemani ngobrol, atau ibu butuh istirahat hari ini. Kalimat sederhana, jujur, dan lembut ini membantu anak memahami tanpa merasa tertekan. Ingat, kebutuhan yang diucapkan dengan tenang lebih mudah dipenuhi daripada harapan yang dipendam. Latih diri untuk berhenti menunggu anak menebak. Hubungan yang sehat tidak dibangun dari tebakan, tetapi dari komunikasi yang saling menjaga. Orang tua yang berani menyampaikan perasaannya dengan dewasa justru terlihat kuat, karena tidak bergantung pada drama atau diam berkepanjangan. Jika pembahasan ini terasa dekat dengan pengalaman Bapak dan Ibu, silakan tuliskan satu kalimat refleksi di kolom komentar, cukup singkat, dari hati. Berbagi bisa menjadi penguat bagi sesama. Dan bila ingin terus mendapatkan pembahasan yang menenangkan dan relevan untuk usia senja, mengikuti channel ini adalah langkah kecil untuk belajar dan bertumbuh bersama, tanpa kesan memaksa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu kisah sederhana yang sering terulang di banyak keluarga. Seorang ibu yang selama bertahun-tahun memilih diam, menyimpan lelah, dan tidak pernah bercerita apapun pada anak-anaknya. Ia merasa tugas orang tua adalah kuat, tidak mengeluh, dan tidak menuntut perhatian. Ia yakin dengan diam, anak akan tetap hormat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Anak-anaknya tumbuh mandiri, jarang bertanya, jarang bercerita, dan menganggap ibunya baik-baik saja. Sang ibu mulai merasa sendirian, tapi ia tetap diam. Hingga suatu hari, ia jatuh sakit ringan dan terpaksa dirawat beberapa hari. Disitulah percakapan yang selama ini tertahan akhirnya terjadi. Dengan suara pelan, sang ibu berkata, "Sebenarnya ibu sering capek dan kadang kesepian, tapi ibu tidak tahu bagaimana mengatakannya." Kalimat itu bukan tuduhan, bukan keluhan, hanya kejujuran. Anak-anaknya terdiam. Mereka bukan tidak peduli, mereka hanya tidak tahu. Sejak hari itu, cara mereka memperlakukan ibunya berubah. Bukan menjadi berlebihan, bukan pula merasa terbebani,
justru lebih hangat. Mereka mulai lebih sering menelepon, bertanya kabar, dan menyempatkan waktu berkunjung. Sang ibu pun berubah. Ia tidak lagi menyimpan semuanya sendiri. Ia belajar mengatakan apa yang ia rasakan dengan tenang dan sewajarnya. Yang menarik, rasa hormat anak-anaknya tidak berkurang, justru bertambah. Mereka melihat ibunya bukan sebagai sosok lemah, tetapi sebagai pribadi dewasa yang jujur dan berani merawat hubungan. Dari situlah muncul penghormatan yang tulus, bukan sekadar kewajiban. Bapak dan Ibu, kisah ini mengajarkan bahwa melepaskan bukan tanda menyerah, melainkan tanda kebijaksanaan. Orang tua yang berani membuka ruang dialog dengan hati yang tenang sedang memberi contoh kedewasaan pada anak-anaknya. Dan dari contoh itulah, rasa hormat tumbuh dengan alami. Di usia senja, hubungan yang hangat jauh lebih berharga daripada gengsi yang kaku. Ketika orang tua berhenti menyimpan hal-hal yang seharusnya dilepaskan, hidup menjadi lebih ringan, dan keluarga pun terasa lebih dekat tanpa harus dipaksa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada tanda-tanda sederhana yang bisa dirasakan ketika seseorang mulai siap melepaskan hal-hal yang selama ini disimpan terlalu lama. Tanda pertama adalah hati terasa lebih ringan. Tidak lagi mudah tersinggung oleh hal kecil, tidak lagi merasa perlu menjelaskan diri secara berlebihan, dan tidak lagi menunggu pengakuan dari siapapun. Tanda berikutnya adalah cara berbicara yang berubah. Orang tua yang sudah siap melepaskan biasanya berbicara lebih tenang, tidak menyelipkan sindiran, dan tidak membawa-bawa masa lalu dalam setiap percakapan. Kata-kata menjadi seperlunya, tetapi mengena. Dari sinilah anak-anak mulai merasa nyaman untuk mendekat dan berbicara apa adanya. Ada juga perubahan dalam cara memandang anak. Bukan lagi dengan harapan tersembunyi, tetapi dengan penerimaan. Orang tua tidak lagi menuntut anak untuk selalu mengerti, karena sudah berani menyampaikan kebutuhan dengan jelas. Hubungan pun terasa lebih jujur dan tidak melelahkan kedua belah pihak. Secara batin, orang tua yang siap melepaskan biasanya lebih mudah bersyukur. Mereka tidak sibuk menghitung apa yang kurang, tetapi menikmati apa yang ada hari ini. Tidur lebih nyenyak, pikiran lebih lapang, dan hari-hari terasa lebih damai meski sederhana. Inilah ketenangan yang tidak bisa dibeli, tetapi hanya bisa diraih dengan keikhlasan. Yang menarik, ketika orang tua mulai tenang, anak justru semakin menghormati. Bukan karena takut atau sungkan, tetapi karena melihat keteladanan. Anak belajar bahwa kedewasaan bukan soal usia, melainkan keberanian mengelola perasaan dan hubungan dengan bijak. Jika Bapak dan Ibu sedang berada di fase ini, atau sedang belajar menuju ke sana, tidak ada salahnya berbagi satu kalimat pengalaman di kolom komentar. Bisa jadi kalimat sederhana itu menjadi penguat bagi orang tua lain. Dan bila ingin terus ditemani dengan pembahasan yang menenangkan dan relevan untuk usia senja, mengikuti channel ini bisa menjadi cara lembut untuk terus belajar bersama. Tanpa paksaan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, meski sudah berniat melepas dan berkomunikasi dengan lebih jujur, ada beberapa kesalahan umum yang sering membuat orang tua tanpa sadar kembali memendam. Kesalahan ini bukan karena niat buruk, melainkan karena kebiasaan lama yang sulit dilepaskan. Kesalahan pertama adalah menunggu momen yang dianggap sempurna. Banyak orang tua berpikir, nanti saja kalau suasananya pas. Akhirnya, momen itu tidak pernah datang. Padahal, komunikasi yang sehat tidak menunggu waktu ideal, tetapi diciptakan dengan sikap tenang dan niat baik. Kesalahan kedua adalah takut disalahpahami. Karena khawatir dianggap menuntut atau mengeluh, orang tua memilih diam. Padahal, diam terlalu lama sering justru menimbulkan salah paham yang lebih besar. Anak tidak tahu apa yang dirasakan, lalu hubungan berjalan di atas asumsi. Kesalahan ketiga adalah menyampaikan dengan emosi yang menumpuk. Ketika terlalu lama dipendam, yang keluar bisa terdengar keras atau menyakitkan. Bukan karena maksudnya buruk, tetapi karena perasaan sudah penuh. Inilah sebabnya mengapa melepas sedikit demi sedikit jauh lebih bijak daripada menunggu hingga meledak. Kesalahan berikutnya adalah membandingkan dengan keluarga lain. Kalimat seperti, orang lain anaknya begini, tanpa sadar melukai. Perbandingan membuat anak defensif dan orang tua kembali menutup diri. Hubungan pun menjauh, bukan mendekat. Bapak dan Ibu memahami kesalahan ini penting agar kita bisa menjaga niat baik tetap berada di jalur yang benar.
Melepas bukan proses sekali jadi, tetapi latihan berulang. Setiap kali kita tersadar dan memperbaiki cara, kita sedang menata hubungan agar tetap hangat di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari awal hingga akhir pembahasan ini, kita belajar bahwa di usia senja ada hal-hal tertentu yang lebih baik dilepaskan daripada disimpan. Bukan karena kita lemah, tetapi karena kita ingin menjaga hati tetap ringan dan hubungan tetap hangat. Kita membahas bahwa menyimpan luka masa lalu hanya akan mengeras di dalam hati. Menyimpan pengorbanan tanpa pernah diolah bisa berubah menjadi kecewa tersembunyi. Dan menyimpan kelelahan serta harapan yang tidak diucapkan, seringkali menciptakan jarak yang tidak perlu antara orang tua dan anak. Kita juga melihat bahwa melepas dengan cara yang tepat, tenang, jujur, dan seperlunya, tidak mengurangi wibawa. Justru disitulah anak melihat kedewasaan. Rasa hormat yang tumbuh bukan karena takut, tetapi karena keteladanan sikap dan kejujuran hati. Cerita nyata yang kita dengar menunjukkan satu hal penting. Ketika orang tua berani membuka ruang dialog, hubungan berubah menjadi lebih hangat. Anak tidak merasa terbebani, orang tua tidak merasa sendirian. Yang tersisa adalah rasa saling memahami dan saling menghargai. Bapak dan Ibu, usia senja bukan waktunya menahan diri demi gengsi, tetapi saatnya merawat hubungan dengan kebijaksanaan. Hati yang ringan membuat tubuh lebih tenang, pikiran lebih jernih, dan hari-hari terasa lebih damai meski sederhana. Jika pembahasan ini dirasa bermanfaat dan menenangkan, mengikuti channel ini adalah cara sederhana untuk terus belajar bersama, menua dengan lebih bijak, dan saling menguatkan. Semoga setiap video menjadi teman kecil yang mengingatkan bahwa di usia senja hidup tidak perlu berat untuk tetap dihormati dan dicintai.